di YouTube, kemudian linknya saya taruh di aula. Oke, sudah. Kita kembali ke sini lagi. Jadi yang bisa kalian bahas, satu kan tadi menunjukkan apakah gerbang logik, apakah tabel kebenarannya sudah tabel kebenaran sudah sesuai atau belum. Gerbang logika sudah sesuai atau belum. Atau belum. Terus kemudian kedua, bahas mengenai apa logika boolean. Ini boleh kalian tambahkan. Terus kemudian keempat, nah ini sebenarnya tugas pun itu kalau saya pribadi ya, saya lebih cenderung tugas tuh langsung aja masukkan di pembahasan sekalian, nggak masalah begitu. Jadi nggak terpisah sendiri. Di sini bisa tambahkan tugasnya nanti setelah membahas yang dipraktikumkan, kemudian tugasnya sekalian di sini karena tidak masalah. Terus kemudian bisa juga mungkin aplikasinya gitu. Terus kemudian bisa juga kalau misalkan nih kalian kan menggunakan apa? Kalau misalnya yang menggunakan virtual breadboard, misalkan waktu perangkaian yang harus diperhatikan apa aja begitu. Ya itu kalau yang seperti itu biasanya tergantung kalian mencobanya. Misalkan ketika menggunakan jenis LED yang berbeda. Ada LED yang kakinya cuma satu kayak kemarin yang saya tunjukkan atau yang bentuknya lampu yang kakinya dua. Nah kalau satu kan tinggal masangkan nih langsung di kaki IC berapa nih nyambungkannya. Tapi kalau kakinya dua seperti LED sebenarnya yang bentuknya lampu, nah itu harus tahu kaki mana yang nyambung ke ini bagian outputnya si IC, kaki mana yang nyambung ke ground. Itu harus hati-hati. LED kan bentuknya gini ya. Terus kemudian kalau di virtual breadboard tuh ada begini. Kaki yang ini lurus sama kaki yang bengkok. Ini tuh yang lurus tuh minus, yang bengkok itu plus. Nah, kebalik nggak ya? Saya takut kebalik. Kebalik. Yang ini yang plus, yang ini yang plus. Yang ini yang minus. Yang ini, ya kaki yang pendek ini yang nyambung ke sini nanti, nyambung ke outputnya. Kaki yang ini, yang bengkok akan nyambung ke ground. Nah, ini harus hati-hati ketika masangkannya. Nah, itu bisa kalian bahas di sini gitu. Kalau misalkan ada juga anomali, misalkan keanehan yang kalian temukan, itu dibahas di sini. Kayak begitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Halo? Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Untuk laporannya? Dari saya sudah cukup jelas, Pak. Oke, yang lain bagaimana? Menurut saya juga sudah cukup jelas, Pak. Oke. Kalau misalnya ada yang ini apa namanya yang memang kurang jelas segera ditanyakan ya daripada nanti malah nggak tahu sampai ke belakang gitu. Oke, kalau begitu kita lanjut ke yang materi hari ini. Yang materi hari ini seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kita akan ngecek kita akan membuat berbagai macam gerbang logika dengan menggunakan gerbang logika NAND. Gitu. Oke, pertama saya ke sini dulu ya. Ini saya akan ini bisa geser ke bawah nggak ya sebenarnya? Oh ini bisa. Oke. Saya lanjutkan. Nah, pertama kita akan mencoba yang paling sederhana. Kita akan membuat gerbang logika NOT terlebih dahulu.
dari gerbang logika NAND. Nah, ingat-ingat dasarnya itu semua NAND ya. NAND itu yang seperti ini. Kalau kalian ingat, yang harus diingat ini. Kemudian tabel kebenarannya kalau ini A, ini B, ini Y. Nah, di sini A, B, Y. 00, 01, 10, 11. Nah, di sini akan bernilai 1110. Nah, ini yang jadi landasan kita untuk membuat gerbang logika yang lainnya nanti. Nah, di sini pertama kita akan membuat NOT. NOT itu kan bentuk aslinya seperti ini ya. Inputnya 1, outputnya 1. Jadi dia itu sebenarnya, nah ini, dia kayak NAND, tapi kakinya itu digabung jadi 1. Jadi kalau misalkan kita ambil ini A, ini di sini Y ya. Kalau NOT-nya tinggal ini ya, karena dia itu kayak negasi atau kebalikannya. Kalau di sini 0, di sini 1, kalau di sini 1, di sini 0. Akan selalu seperti itu. Kemudian cara membacanya di sini, nah ini kita anggap kan karena ini selalu sama. Jadi kayak kita di sini memasukkan 00, kemudian outputnya apa? Nah kan 00 berarti kan 1 ini ya. Nah ini 1 di sini, benar. Kalau di sini 1, 1, ketika di sini ini yang ini 1, maka dia Y-nya 0. Nah di sini juga 0. Kayak gitu ngeceknya. Jadi kalau misalkan ada yang gini ya bercabang seperti ini, berarti istilahnya kayak dua bagian ini itu mendapat logika yang sama. Kalau di sini masuknya 0, maka di sini juga 0, 0 kayak begini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini sekalian dua langsung. Kita membuat N dari NAND. N dari NAND itu sama kayak ya NAND dibalikin lagi. NAND itu kan awalnya begini. Kemudian dikasih aja NOT. Berarti dikasih kayak begini depannya. Satu lagi. Seret. Nah, gini. Jadi, untuk membuat gerbang logika N dari NAND itu kita butuh dua NAND. Kayak begini. Ini inputnya A, di sini B. Ini kita perlu cek di sini C, kemudian baru Y. Di sini kita cek A, B, C, sama Y. Seperti yang itu. 1, 1, 1. Kalau misalkan suara-suara apa putus-putus tidak jelas, bilang ya. Oke. Nah, di sini ini outputnya akan sama semua dengan yang ini ya. Yang ini tadi, 4 ini. Kemudian C ke Y itu kan sama kayak not nih, dikasih not depannya. Ya udah tinggal kebalikannya. Berarti di sini 0, 0, 0, 1. Kalian bisa cek. Ketika di sini C-nya 1 nih, C-nya 1. Berarti kan dia 1, 1. 1, 1 kena NAND, maka dia akan jadi ini 0. Kalau pas 0, berarti kan 0, 0. 0, 0, maka kan Y-nya jadi 1. Nah, kayak gitu cara ngeceknya. Nah, ini untuk dua contoh ini, ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Jelas, Bapak. Oke. Ini saya masih menunggu breadboard saya nih, masih belum, dari tadi masih loading terus. Ada yang bisa bantu saya untuk share screen? Nanti akan saya pandu sambil daripada menunggu ini lama. Mungkin nanti akan saya kasih contoh 2 begitu, sisanya bisa kalian coba sendiri ya. Karena nanti untuk sampai ke terakhir to XNOR itu hampir sama, cuma bentuknya rangkaiannya aja yang berbeda. Sama hati-hati ketika merangkai gitu aja. Nah, ini tuh close sendiri. Siapa lah yang lagi buka pakai laptop dan buka virtual breadboard? Ada yang bisa bantu saya? Bisa, Pak. Saya, Pak. Oke, kita tolong. Nah, udah saya stop share screen saya.
belum muncul ini presentasinya. Sebentar, Pak. Oke. Gak apa-apa, kita tunggu. Harusnya kalau kalian mengerjakan tugasnya itu nggak bermasalah, untuk yang praktikum 2 ini juga harusnya fine-fine aja. Karena malah jauh lebih gampang. Kita cuma menggunakan satu jenis IC. Kalau dari tugas saya kemarin kan ada paling nggak itu 2 atau 3. 3 itu beda semua kemarin yang saya minta. Tapi kemarin cuma ya gitu aja bentuknya. Nah ini yang agak macam-macam bentuknya yang hari ini. Oh iya, kalau misalkan ada yang sudah menggunakan menggunakan multisim, untuk tugasnya usahakan menggunakan multisim juga ya. Jadi biar bisa kelihatan seperti apa begitu kalau yang di multisim. Karena harusnya kalau mengerjakan yang biasa itu bisa untuk yang tugasnya pun kemarin harusnya gampang. Tinggal yang mungkin yang harus hati-hati adalah nyambungkannya itu. Untuk yang tugasnya kemarin mengerjakannya menggunakan multisim ada kesulitan. Mungkin malah jauh lebih gampang di multisim dibanding di virtual background. Gampangnya dalam arti nggak akan salah-salah naruh atau narik garisnya gitu kalau di multisim. Kalau di virtual background kalian salah ngedrag, yang didrag itu adalah komponennya, wah bubar itu susunannya jadinya. Pakai tampilan breadboard aja, Rahmat. Nah itu. Berarti yang dibutuhkan pertama breadboard, kemudian IC 7400. Oke, kemudian VDD dan ground. VDD kalau nggak salah yang namanya kemarin tuh ya. Nah itu sama ground. VDD-nya taruh di atas sendiri aja, baris paling atas sendiri. Nah di situ. Boleh. Terus kemudian sama ground. Ground kemarin apa ya? GND kalau nggak salah biasanya. VSS, Pak. VSS, oke, terima kasih. Siapa tadi? Eli ya? Ya, VSS. Ini istilahnya nih yang agak saya belum terbiasa kalau saya pribadi. Kalau kita biasanya kalau di lab itu istilahnya VCC dan ground. Di sini istilahnya VDD dan VSS. Oke. Oke, kita akan buat yang not dulu tadi ya. Not tadi kita akan membuat kita pakai aja gerbang logika NAND yang ada di pojok kiri bawah. Jadi kaki 1, 2, 3. Jadi mungkin disiapkan dulu satu saklar sama satu LED. Saklar itu apa namanya di sini? Ya LED-nya pakai yang itu aja, gampang. Button kalau nggak salah ya, yang ini. Yang saklarnya, switch. Itu deep itu. Oke, pakai itu dulu. Bentar. Oke. Kita harus ingat kalau untuk gerbang logika NAND itu kan kakinya, ini sayangnya ya kalau kita pakai Google Meet begini kita nggak bisa langsung nulis di sini gitu di layarnya. Kalau pakai Zoom kan bisa. Nah ini yang harus kalian perhatikan di layarnya Rahmat. Coba ikuti panduan saya. Kan tadi untuk yang not itu kan inputnya cuma 1. Kemudian kakinya NAND, inputnya NAND kan ada 2. Itu digabungkan. Nah berarti kasih wire atau kabel, hubungkan lurusnya kaki 1 dan kaki 2. Terserah pakai merah boleh, biru boleh. Nah, itu saklarnya kamu pindah dulu aja biar nggak bingung itu. Nanti saklarnya ditaruh di setelah selesai dirangkai. Oke, LED-nya juga. Kaki 1 dan kaki 2 dihubungkan pakai wire dulu. Nah, boleh pakai red
1 sama 2 dihubungkan. Oke, klik kanan buat pindah. Udah nyambung belum? Oke, sip. Kemudian sebelum masang saklar dan LED-nya, VCC sama tadi ground-nya dipasangkan dulu. Itu kayaknya yang VSS atau ground-nya belum nyambung ke titik itu. Belum pas titik. Atau sudah? Coba di move. Di select, kemudian pindah. Move untuk pindah. Udah nyambung belum? Udah ya? Oke. Kalau udah, VCC-nya juga kaki 14 disambungkan pakai wire. Kalau ada yang bingung langsung tanya aja ya. Jadi jangan menunggu nanti. Itu pas ya kakinya? Oke, sudah pas. Nah, sekarang tadi inputnya itu atau saklarnya kan ini cuma 1. Nah, boleh itu diletakkan di kaki 1 atau kaki 2, terserah. Karena kan sama aja di situ input. Nah, itu di situ. Kemudian outputnya, LED-nya taruh di kaki 3. Oke. Sekarang enggak, coba kalau dinyalakan. Nah, itu kan ketika 0 dia 1, coba saklarnya dinaikkan sekarang. Nah, ketika 1 dia 0. Sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Ini udah benar nih berarti. Bagaimana? Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, bisa lanjut? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, kita lanjut ya. Nah, nanti ini kan not nih yang paling gampang. Nanti yang NAND tinggal gabungkan. Ini minta tolong Rahmat stop share screen dulu. Saya akan jelaskan pakai papan tulis tadi. Saya akan jelaskan sedikit, nanti ganti lagi. Oke. Nah, di sini tadi kan sempat kalian tahu nih. Tadi kan di sini kan kaki saya tulis, saya hapus dulu angka 0-nya biar enggak bingung. Kemudian saya tulis. Nah, sekarang saya tulis ini di sini kaki-kakinya nomor berapa aja. Jadi kalau di IC 7400 kan IC NAND ya. Ini kakinya kaki 1, di sini kaki 2, baru ini kaki 3. Nah, kalian biar nggak bingung. Kalau misalkan yang ini, yang N, ini berarti kalau kita anggap di sini ini kan satu IC ada 4 gerbang logika kan, seperti yang yang kalian buat di laporan tadi atau ditunjukkan pakai laporannya Aurelia. Siapa tadi? Iya, siapa namanya tadi? Iya, Pak. Iya, oh benar Iya, ya. Pak, Aurelia. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kurang 1 nih. Kan ada 14 nih kakinya. Kan ada NAND-nya ada 1 misalkan. Ini yang kedua. Begini kan. Nah, kalau misalkan membuat yang seperti ini, kita anggap ini gerbang logika yang pertama, ini gerbang logika NAND yang kedua. Nah, yang pertama kan ini nih, masih tetap. Baru yang kedua yang di sini agak berbeda. Ini kakinya disambungkan. Kemudian outputnya ini disambungkan ke sini. Kayak gitu. Cukup jelas sampai sini? Jadi di sini A, di sini B. Kalian ambil output di sini buat C. Kemudian yang ini D. Sampai di sini. Cukup jelas? Jelas, Bapak. Oke, yang ini kalian coba sendiri ya, karena cukup gampang. Kita akan loncat ke satu yang lain.
yaitu saya ambil yang agak ribet nih, nanti mungkin yang XOR nih yang agak ribet tampilannya. Ini ya, ini and kemudian OR masih oke lah seperti ini, pakai 3, NOR ada 4. Nah ini kan satu IC nanti ada 4 gerbang logika, kalian bisa cuma pakai satu IC kalau ini. Nah baru kalau yang nanti yang XNOR itu kalian butuh 2 IC. Kalau yang ini, nah kita akan coba yang ini dulu aja, biar yang agak sulit, yang XOR. Gambarnya seperti ini, saya akan gambar ulang di papan tulisnya tadi untuk menjelaskan. Oke. Gimana tadi gambarnya? Oke. Jadi di situ ada 4 NAND, ada NAND-nya di tengah seperti ini. Kemudian di sini, sama di sini. Kakinya. Ini di sini ada, ini nyambung ke sini, ini juga nyambung ke sini. Ini lurus. Kemudian dari yang outputnya ini nyambung. Seperti ini. Nah, ini agak ribet, tapi harus kalian perhatikan. Sebenarnya tuh kalau sudah tahu konsepnya akan nanti gampang jadinya. Ada beberapa titik yang harus kalian cek, yaitu di sini A, di sini B, di sini C, di sini D, di sini E, di sini Y. Jadi nanti gerbang apa? Tabel kebenarannya ada agak panjang ya. E sama Y. Di sini ada 00, 01, 10, 11. Ini yang harus kalian cek. Nah, kemudian tadi kita anggap ini biar gampang ya. Ini gerbang logika ya, NAND pertama, ini NAND kedua, NAND ketiga, NAND keempat. Kalian harus ingat tadi gambarnya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini VCC, di sini ground. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Hati-hati ketika ngerjakan sama cek lagi ya, hadapnya si gerbang logikanya sangat penting. Nanti kalau misalkan salah, kalian bisa salah masukkan tadi saklar sama LED-nya. Misalkan ini gerbang logika pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, kalian harus ingat di sini. Pertama, di sini ada A, sama di sini ada B di sini. A sama B, A itu akan nyambung juga sama kakinya gerbang logika yang kedua. Berarti yang ini, saya kasih warna lain. Ini akan nyambung sama yang di sini. Yang B, saya kasih warna lain juga. Yang B akan nyambung sama gerbang logika yang ketiga. Ini agak susah nih. Muternya kemana ya? Saya motong di sini ya. Tapi istilahnya masuknya di sini. Salah satu begini. Kemudian, nah ini. Gerbang logika, outputnya gerbang logika yang pertama, ini C di sini. Dia akan masuk menjadi output yang lain dari gerbang logika kedua dan ketiga. Nah, berarti di sini saya pakai warna kuning biar beda. Nah, ini outputnya, nggak kelihatan, ganti lain, biru aja. Ini akan jadi outputnya kan ini C ya di sini nih ya, ini C. Ini dia nyambung, yang C nyambung ke gerbang logika kedua sama gerbang logika ketiga.
Jadi dia akan nyambung ke kaki satunya. Nah, di sini gerbang logika kedua, terus ini juga nyambung. Jadi nanti ambil dari bawahnya satu gitu ke gerbang logika yang ketiga yang di sini. Tapi input ya, kayak begitu. Sampai di sini, paham? Bisa mengikuti? Ada yang mau bertanya sebelum lanjut? Bisa lanjut? Bisa, Pak. Oke. Nah, di sini setelah itu kita akan buat untuk yang ini, kaki yang ini nih. Kalau ini lebih gampang. Kalau ini berarti saya pakai warna apa ya? Coklat, orange yang ada orange. Output gerbang logika yang kedua masuk jadi input di gerbang logika yang keempat. Nah, di sini. Output gerbang logika yang ketiga jadi input yang satunya untuk gerbang logika yang keempat. Nah, di sini ini yang gerbang logika 2, di sini ada D, berarti di sini ada E. Kemudian yang terakhir yang di sini outputnya gerbang logika 4, di sini ada Y. Jadi nanti untuk satu rangkaian ini butuh 2 saklar A sama B dan 4 output, 4 LED C, D, E, dan Y. Ya, jadi setiap ada ini yang apa bagian output dari satu gerbang logika kita akan cek begitu. Nanti kemudian sampai terakhir kita harus cek yang bagian sini. Apakah sudah sesuai dengan yang kalian coba minggu lalu atau yang akan kalian laporkan hari minggu ini kayak gitu. Sampai sini? Ada yang bingung atau ada yang perlu diulang? Cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Jelas, Bapak. Oke, kita coba langsung ke ini ya, VBB ya. Oke, minta tolong lagi Rahmat, punya saya juga masih loading nih sampai sekarang. Saya stop share screen. Baik, Bapak. Oke. Oke, nah itu nggak perlu dihapus, tapi ini aja kabelnya yang 1, 2 aja yang dihapus. Terus kemudian saklar dan LED-nya dipinggirkan dulu. Jadi saran saya untuk merangkai seperti ini, LED sama saklar dipasang terakhir aja. Yang penting kita merangkainya benar dulu, kayak gitu. Oke, itu dihapus dulu. Oke, sudah dihapus ya. Nah, seperti gambar yang tadi, ini sambil nginget-nginget ya berarti. Nanti Rahmat ikuti apa petunjuk saya. Kita mulai dari yang tadi gerbang logika yang pertama. Gerbang logika pertama posisinya ada di pojok kiri bawah. Nah, di situ kan kaki 1 sama 2, itu kan inputan. Kaki 1 itu dihubungkan ke kaki 4. Kaki 4 itu berarti kan gerbang logika yang kedua. 4, benar. Terus kemudian kaki 2 ini pakai warna yang berbeda aja Rahmat biar nanti nggak bingung. Kaki 2 itu nyambung ke kaki 10. 8 atau 9 atau 10 boleh. Oh, ini nih. Ini ada satu saran lagi. Kalian boleh merangkai seperti yang dilakukan Rahmat barusan, yaitu langsung motong IC-nya begitu. Atau kalau kalian mau istilahnya tampilannya rapi biar garisnya lurus-lurus, kalian bisa pakai namanya kalau di sebelah kanan tuh ada net, kemudian junction. Itu kalian bisa nanti belok-belok jadinya. Nah itu. Tapi langsung begini juga oke, biar nggak salah, belok-beloknya nggak salah. Tapi mungkin kalau pengen tampilannya rapi bisa pakai itu. Langsung aja nggak apa-apa Rahmat, coba langsung dulu aja kita sambil cek.
Kemudian kaki 1 udah, kaki 2 udah. Nah, sekarang kaki 3 yang menjadi output gerbang logika 1 itu nyambung ke kaki 5 dan kaki 9 berarti. Ya. Jadi sama, dari kaki 3 juga, tapi ngambil baris bawahnya. Kaki 3 nyambung ke kaki 9. Oh, yang 5 belum. Udah apa belum itu Rahmat yang 3 ke 5? 9 di sebelah kanannya. Nah. Oke. Klik kanan. Oh, hilang. Kaki 3 ke kaki 9. Klik, terus klik kanan biar putus. Oke, sip. Terus kemudian, nah ini kan tadi sudah nih, tinggal kita outputnya gerbang logika kedua yang ada di kanan bawah, yaitu kaki 6, masuk ke kaki 13. Nah, itu benar. Klik ke kaki 13, sebelahnya yang ground. Nah, ya, sampai keluar kuning-kuningnya tadi. Nah, oke. Klik, terus kemudian klik kanan. Oke. Itu udah. Sekarang tinggal yang gerbang logika ketiga, outputnya, kaki 8 itu nyambung ke kaki 12. Nah, benar. Oke. Klik kanan. Nah, hilang. Nah, ini udah nih rangkainya nih. Ini karena tampilan tadi bisa langsung tumpang tindih begitu, jadinya tumpuk-tumpuk. Kalau misalkan mau rapi ya kayak istilahnya mengelilingi IC-nya gitu, nanti pakai yang junction binet itu. Oke. Ini udah. Nah, sekarang ini kita pasang saklar dan LED-nya. Saklar itu masuk di A sama B. Berarti di kaki 1 dan kaki 2. Sama kaki 2. Nah, itu kan kelihatan ya warna biru mana nyambung sama mana itu. Oke. Nah, LED-nya sekarang kita butuh 4 LED. Kita letakkan di tadi. Ada C, D, E, dan Y. C itu berarti di kaki 3. LED-nya nanti kita butuh 4. Bisa di copy paste kalau nggak salah. Tapi pakai perintah yang ada di VBB-nya. Kita butuh 4 LED. Oke, sip. LED-nya ada di kaki 3, 6, itu belum nancep kayaknya Rahmat. Udah nancep apa belum ya itu? Yang tadi LED-nya barusan. Kalau di saya sih kayaknya kok belum pas gitu. Udah ya? Belum pas di lubang breadboard-nya. Tapi kalau udah ada garisnya itu berarti udah nyambung kayaknya dia. Udah kaki 3, terus kemudian LED satunya di kaki 6. Sebelahnya ground. Nah, itu. Kemudian kaki selanjutnya ada di kaki 8, pojokan kanan atas. Itu geser ya, itu apa IC-nya? Geser ke kanan satu kotak. IC-nya. Itu grill-nya nggak lurus jadinya. Tadi kayak kena geser satu tuh. Coba cek lagi.
Oh, yang kegeser breadboardnya. Nah, oke, benar kok. Berarti itu tadi ya, yang 8 itu nyambung kok, benar itu, nggak apa-apa. Lightnya di kaki 8, kanannya itu 9 itu yang barusan. Nah, sama kaki 11. Oh, ntar ada yang geser ya tadi itu. Wait, sebentar. Oh, benar kok, benar, udah oke. Oke, udah benar. Nah, coba dinyalakan Rahmat. Kalau kayak gini kita ngeceknya cek yang paling terakhir dulu. Jadi kita ngecek yang Y untuk ngecek benar enggaknya. Nanti baru kemudian kita cek satu-satu. Untuk XNOR, kita akan coba kalau dia 00, dia harusnya outputnya 1. Wah, itu outputnya, bentar, ada yang salah kayaknya nih. ini XOR tadi ya, bukan XOR ya. XOR 00, dia outputnya 0. Oh, masih benar Mas Ian. Oh, kenapa? Masih dibenerin posisinya? 0. Kemudian, coba 01. Harusnya dia 1. Oh, masih salah. Ada yang salah nih posisinya berarti. Wait. Bentar. Tadi kaki 1 ke kaki 4 sudah benar ya. Kemudian 2 ke 10. Nah, itu dipindah dulu aja biar nggak bingung. 1 4 benar. Kemudian 2 10. Cek. Yang warna hijau berarti ya. Warna hijau sudah benar. Kemudian setelah biru dan hijau sudah oke. Berarti kita tinggal ngecek yang kuning yang bawah. Outputnya kaki 1, gerbang logika yang pertama yang di kiri bawah atau kaki 3. Kaki 3 dia nyambung ke kaki 3 itu ke kaki berapa itu? 5 dan 9. 5 dan 9 sudah benar. Terus kemudian outputnya dari gerbang logika yang di nomor 2 dan 3, yang di kiri bawah dan kanan bawah dan kanan atas, itu atau kaki 6 dan kaki 8 masuk ke kaki 13 dan 12. Sudah benar harusnya. Coba pasang lagi LED-nya. LED sama saklarnya. Harusnya sudah benar itu rangkaiannya. Itu benar, kaki 1. Nah, sekarang yang lain jangan pasang dulu aja, langsung aja LED yang untuk yang kaki 11 saja yang dicek. Oke, coba di on. 01 harusnya dia nyala. Nggak ada yang nyala sama sekali ya. Oke, bentar, di off dulu.
cara ngecek satu lagi, kasih wire atau kabel langsung dari VCC ke kaki 1 dan 2. Salah, ke kaki 1 aja. Ke kaki 1 aja, salah satunya aja. Nah, ambil dari itu ke kaki 1 misalkan. Oke, coba nyalakan sekarang. Oh, ini maksudnya power on. Itu nah, masih belum nyala ya. Ini kalau kayak seperti ini berarti ada yang nggak nyambung. Untuk IC, jadi kalau dia itu nggak nyambung kemana-mana, maka dia itu sebenarnya kayak nyambung ke ground atau logikanya 0. Tapi kalau kayak begini kita sambungkan ke VCC, dia logikanya 1. Kayak gitu. Punya saya kok belum juga enter tadi. Error. Coba kalau yang kabelnya ngilang-ngilang pakai ini Rahmat, apa namanya, pakai junction tadi itu. Misalkan yang harus kita ubah nih, kita harus ini nih, pinter-pinter ngaturnya nih, lewat-lewatnya. Sebentar. Misalkan nih, kaki 1 sudah oke, itu jangan diubah. Ya, yang kaki 2 itu kamu ubah. Jadi dia jangan langsung nyilang ke atas, tapi dia itu ke kiri dulu, naik, baru ke kanan. Ya, yang warna hijau itu dihapus, benar. Pakai kabel hijau lagi. Nah, itu 2, ke kiri dulu. Nah, sampai misalkan, nah boleh situ. Kemudian naik. Oke. Kemudian baru ke kanan. Kaki 10. Diusahakan jangan sampai tumpuk sama yang lain. Kaki 10 sebelahnya. Nah. Udah. Klik kanan. Oke. Sekarang kita ubah yang untuk kaki 3. Itu dihapus dulu. Nah. Kaki 3. Kamu geser ke kanan berarti. Kaki 3 itu udah nyambung kaki 5 ya. Nah, berarti ambil dari kaki 5 aja. Ya. Baru naik. Dia ke kaki 9 tadi. Sebelahnya, ke kanannya. Nah. Oke. Nah, tinggal 1 tuh yang ngilang di atas. Coba kalau kayak gini aja mau nggak dia? Kayak tadi, pasang jumper dari VCC ke kaki 1 untuk ngecek. Oke, sip. Kaki 2 kita biarkan kosong karena dia harusnya logikanya 0. Di on kan coba? Masih ya, masih belum nyala. Sebentar, salahnya. Mohon maaf Pak, itu sepertinya IC-nya kegeser. Jadi antara atas sama bawah itu nggak nyambung. IC-nya coba Ya Allah, iya benar. Thanks, Eli. Tadi kayaknya Rahmat geser ininya ya, apa namanya, breadboard-nya. Nah, dipasin dulu. Belum sepertinya ya. Nah, udah. Wait. Oke, on. Ini udah berhasil nyala 1 nih, tapi masih belum sesuai ini. Oke, sekarang di off-kan dulu, pasang saklarnya tadi. Kaki 1 dan 2. Oke.
coba LED-nya cuma kita lihat yang terakhir dulu aja, yang kaki 11. On off-nya coba kasih 00 atau 0110, berubah nggak? Nah, ini. Sekarang kasih, bentar, mulai dari 00, dia harusnya mati, 00. Oh, ini satu 00 nih. Nah, ini 00. Nah, ini yang kaki 11, yang LED yang sebelah kiri, itu kan mati. Sekarang kasih 01. Nah, baru dia nyala 10. Sekarang coba dibalik. Nah, dia nyala, kemudian 11. Nah, mati. Nah, ini udah benar. Nah, sekarang tinggal pasang setiap LED-nya. Tadi kaki 3, 6, 8 sama 11 sudah. Untuk kalian nanti kalau merangkai, kalian nggak harus persis seperti ini ya jalurnya. Kalian boleh macam-macam. Ini sesuai kreasi kalian masing-masing. Yang penting tadi jalurnya nggak. Kalau ini kan pakai kabel yang udah beda-beda. Jadi kalau misalkan kita kayak di lab itu pakai jumper yang sudah berbeda. Jadi dia itu walaupun tumpang tindih sebenarnya nggak nyambung. Kalau pakai wire ini. Kayak begitu. Kayak misalkan tadi seperti yang tadi awalnya kita nyilang-nyilang itu harusnya nggak masalah ya seperti itu. Karena kabelnya itu nggak nyambung satu sama lain. Ya, coba di-on-kan lagi, Rahmat. Ini coba mulai dari 00. Nah, sebentar. 00. Kita cek dari gerbang logika yang pertama. 00 dia outputnya 1. Ingat-ingat ini ya, NAND. Gerbang logika NAND. Benar. Nanti kalian cek per masing-masing ya, C, D, E, sama Y-nya. Nanti apakah benar seperti ini, sesuai atau tidak. Nah, ini sesuaikan sama hasil yang kalian coba di sini. Ini 00, C-nya 1, D-nya 1, E-nya 1, Y-nya 0. Kemudian 01. Nah, ini kan berubah. Dia outputnya ada 1. Outputnya terakhir itu 1. Kalau 10. Dibalik 10, coba Rahmat. Nah, ini tetap nyala. Kalau 11, dia mati. Nah, itu. Ingat-ingat lagi, ini saya kasih ini ya, bocoran yang berarti dikit nih untuk laporan kalian. Untuk gerbang logika XOR, dia itu akan menghasilkan angka 1 ketika ada salah satu input yang bernilai 1. Itu ciri-cirinya XOR. Dia akan bernilai 1 kalau ada salah satu inputnya itu bernilai 1. Tapi kalau inputnya kembar, 00 atau 11, atau nanti kalau inputannya itu ada 3 gitu ya, 000 atau 111, maka dia akan mati. Itu ciri khasnya XOR. Kalau XNOR ya kebalikannya. Dia akan bernilai 1 ketika inputnya kembar. Tapi ketika ada salah satu aja input itu bernilai berbeda, maka dia akan mati. Itu XNOR. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih bingung? Nah, nanti kalau yang buat XNOR, kalian harus pakai 2 IC ya. Kayak di tugas kalian kan ada yang pakai 3 IC gitu. Tapi nanti kalau yang XNOR cuma cukup 2 IC, karena kalian pakainya itu 5 gerbang logika NAND. Kan 1 IC cuma punya 4 tuh, masih kurang 1. Nah, itu pakai dari gerbang logika yang satunya. Kayak gitu. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Bagaimana? Cukup jelas, Pak. Oke, kalau misalkan nanti ada pertanyaan bisa tanyakan di grup aja ya. Kalau mungkin ini pertanyaannya yang bersifatnya misalkan sama masalah laporan.
Laporan dalam arti pengen coba seperti apa, ternyata nggak bisa. Mungkin kalau menurut saya lebih baik tanyanya di grup, bisa kita bahas bareng, biar mungkin nanti teman-temannya yang punya permasalahan sama bisa tahu juga, bisa tanya juga di situ. Gitu ya. Baik. Oke, terima kasih banyak Rahmat. Mungkin untuk yang minggu depan saya akan minta seperti ini lagi kalau nanti breadboard saya masih belum bisa. Nanti mungkin gantian yang lain. Untuk hari ini tadi itu sudah kayak kasih contoh 2 ya, ada NOT sama XOR. Nanti kalian coba sisanya. Kemudian untuk tugasnya. Nah, ini tugasnya cukup challenging nih, karena dari kemarin kita cuma membuat inputan tuh 2, atau tugas saya kan ada 4. Nah, ini diminta tugasnya membuat 3. Nah, nanti harus kalian pikirkan gimana kira-kira caranya. Itu bisa macam-macam jawabannya. Jadi saya berharap nanti saya bisa menemukan berbagai macam jawaban, dan ini kalian harus pertama yang harus kalian lakukan adalah merangkai dulu, kasih gambaran rangkaiannya. Rangkaiannya maksudnya ini ya, rangkaian gerbang logikanya, baru kemudian dikasih simulasinya plus tabel kebenarannya. Nah, kayak gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Pak izin bertanya, Pak. Silakan. Berarti untuk tugasnya itu tugas pendahuluan ditambah tugas yang Bapak berikan nanti. Ini kan tugasnya yang terakhir itu cuma ada 1, tapi itu isinya 2. Kalau tugas pendahuluannya, ini tugas pendahuluannya. Sebenarnya tugas pendahuluannya di sini sudah langsung terjawab di ini ya, di di modul, dan nanti tabel kebenarannya. Jadi tugas pendahuluannya tidak usah disendirikan, langsung kalian masukkan ke hasil aja, itu sama. Kayak gitu. Baik, Bapak. Oke. Seperti yang saya bilang tadi ya, mungkin kalau misalkan tadi screenshot hasilnya, minta tolong dirapikan, jadi jangan full satu screen biar terlihat. Terus kemudian kalau untuk yang pakai virtual background sama virtual breadboard itu usahakan seperti tadi yang dicontohkan Rahmat, sudah bagus wire-nya atau kabelnya dibuat warna-warna yang berbeda, biar nanti saya kelihatan mana nyambung mana yang nggak sesuai begitu. Kalau misalkan pakai multisim, kalau multisim, nah ini kalau di multisim itu kan nggak boleh tumpuk, jadi dia memang harus ada jalur kabelnya harus tersendiri. Jadi kalau dia sampai bersentuhan, kalau dia yang di multisim itu nanti kayak nyambung kalau nggak salah. Saya udah lama nggak pakai multisim. Tapi sepertinya kayak gitu. Yang harus diperhatikan itu. Jadi nanti jalurnya bisa kayak naik-naik ke atas begitu, nggak apa-apa. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup jelas semuanya? Cukup jelas, Pak. Yang lain bagaimana? Jelas, Pak. Oke, kalau begitu, nah untuk hari ini sekian dari saya. Nanti kalian bisa coba 4 atau 5 rangkaian yang lain untuk yang materi hari ini. Kalian bisa coba-coba di situ. Kalau misalkan ada yang masih bingung, nanti silakan tanya di grup. Nanti kita bisa bahas. Oke, kalau begitu sekian untuk hari ini. Terima kasih semuanya. Tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga, Pak. Terima kasih. Oke.